Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining C. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 2 tentang eksplorasi data dengan menggunakan library Matplotlib. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal library dari Matplotlib itu bisa ketik sintaks seperti ini. Lihat di layar, kemudian kita import from Matplotlib, import pipet SPLT. Kemudian kita juga mengimport library lain seperti NumPy dan juga Pandas. Ketika udah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kode soal yang udah dibahas di praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu kode soal 1. Di sini kita diperintah untuk membuat koordinat sesuai dengan titik yang ada dengan garis. Nah, di sini kita yang dilakukan kita pertama kali yaitu membuat array list dulu sesuai dengan variabelnya. Di sini ada variabel x dan juga y. Kita ambil variabel x-nya di setiap koordinat titik, kemudian kita masukkan ke sini. Begitu juga dengan variabel yang y. Kemudian kita lanjut dengan cara mengetikkan sintaks plt.plot, kemudian kita masukkan parametersnya yaitu huruf variabel x dan juga y dengan marker O. Kemudian kita show seperti itu. Jadi grafik yang muncul akan seperti ini sesuai dengan titik x dan y. Selanjutnya sama seperti tadi, tapi di sini kita tidak menggunakan penghubung garis di antara titik-titiknya. Jadi kita menghilangkan sintaks marker pada parameternya. Oke, lanjut. Kemudian ada kode 2. Di sini kita diperintah untuk membuat sebuah grafik di mana dengan menggunakan marker star, kemudian ukuran markernya itu 15 dan juga warna tepi markernya itu biru. Warna area dalam marker juga kuning. Begitu sintaksnya seperti ini dengan parameternya yaitu markernya itu bintang, kemudian ms itu buat ukuran markernya, dan mic itu buat garis atau penghubung antara titiknya, kemudian marker kuning itu buat buat warna markernya yaitu kuning. Oke, selanjutnya membuat plot sesuai dengan garis, tapi dengan ukuran garis yaitu sama dengan 5. Kita hanya perlu menambahkan sebuah parameter yaitu line width dengan besar sama dengan 5. Kemudian ketika di run, maka hasilnya akan seperti ada pada layar ini. Selanjutnya membuat koordinat berikut, kemudian ditambah dari posisi 1 dan juga posisi 2 dari koordinat awal. Yang pertama kita panggil dulu array list yang udah kita buat tadi, yang udah kita inisiasi sebelumnya, x dan y. Kemudian pada parameternya itu kita tambah dengan nilai 2 dan juga nilai 1 sesuai dengan perintah yang tadi. Dan di sini ada PLT legend, jadi di sini ada sebuah legend atau penjelasan mengenai grafik apa yang ada pada grafik itu. Ini kita show seperti biasa. Oke, selanjutnya kode 3. Di sini kita diperintah untuk membuat sebuah grafik di mana keterangan sumbu X diberi keterangan nilai mendatar, sumbu Y diberi keterangan nilai vertikal, dan judul buat grafiknya yaitu latihan. Nah, di sini kita juga diperintah untuk membuat font, di mana fontnya udah dipilih. Sini ada font 1 dengan font 2. Kita bedakan di sini cuma beda warnanya dan juga size-nya. Kemudian
kita selanjutnya yaitu kita membuat plt.title. Di sini title dari grafiknya yaitu latihan dengan font dict atau dictionary dari fontnya yaitu font 1 yang udah kita inisiasi sebelumnya. Dengan pltx label di sini berarti label dari garis yang mendatar atau horizontal. Di sini judulnya yaitu sesuai dengan ini, dan kita menggunakan font dict dari font 2. Begitu juga sama dengan Y labelnya yang vertikal di sini menggunakan font dict font 1. Setelah itu sintaks selanjutnya yaitu plt.plot dan sesuai dengan parameter atau array list yang akan kita masukkan. Di sini parameternya yaitu x dan y. Kemudian kita show dan jadilah grafik seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita diperintah untuk membuat subplot dari beberapa titik yang ada pada array list. Di mana pada subplot yang pertama itu seperti array list yang awal, kemudian subplot yang kedua yaitu ditambah posisinya 1 di atas, dan yang ketiga yaitu tambah satuannya di atas koordinat awal di subplot 3. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat ukuran dari grafiknya. Di sini ukurannya yaitu 12 kali 8. Kemudian kita inisiasi masing-masing subplotnya. Di sini ada plot yang pertama yaitu plt subplot 131. 1 ini mengindikasikan jumlah row atau baris dari subplotnya, dan 3 ini mendefinisikan jumlah kolom atau banyaknya subplot yang ada. Nah, 1 ini merupakan indeks. Jadi ketika kita menuliskan 1, maka subplot yang pertama ini akan tampil pada urutan pertama, dan begitu juga selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan dengan sintaks berikutnya yaitu plt.plot. Kita masukkan parameternya. Di sini x, y, kemudian c sama dengan blue. C ini mungkin itu ya, garisnya, warna garisnya, color, singkatan dari color. Kemudian plot yang kedua ditambahkan koordinat awalnya di titik y yaitu tambah 1. Kemudian kita bedakan garisnya dengan warna orange. Kemudian plt axis-nya square, jadi bentuk grafiknya itu kotak. Nah, kemudian di sini indeksnya juga indeks yang kedua, jadi plot 2 ini akan muncul pada indeks yang kedua. Ada yang pada gambar yang ada di layar. Kemudian kita lanjut membuat subplot yang ketiga dengan parameter 1,3,3. Jadi indeksnya ini berada pada indeks yang terakhir. Kemudian kita masukkan parameternya. Di sini ada perintah tadi sebenarnya ditambah dengan 2 dari koordinat awal. Kemudian kita show. Kemudian muncullah grafik seperti yang ada pada layar. Selanjutnya pembahasan buat tugas. Di sini jelaskan makna dataset. Dataset merupakan kumpulan data yang diidentifikasi atau didapatkan dengan eksperimen, skenario, subjek, atau keadaan tertentu. Data training merupakan data latih yang dipakai untuk memprediksi atau model algoritma machine learning yang sesuai dengan tujuannya. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar model yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri. Kemudian jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan atribut dari suatu data, kemudian mengisikan data dari atribut yang sudah ditentukan, kemudian mencari pattern atau pola dari atribut yang sudah dibentuk. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kelas berdasarkan pada hasil dari data dan pola yang sudah ditemukan sebelumnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, dan juga jelaskan pula warna kelas dataset iris. Dataset iris memiliki 4 atribut di antara sepal length, sepal width,
petal length, dan petal width yang menunjukkan ukuran dari petal dan sepal dari berbagai jenis bunga iris. Sedangkan kelas pada dataset iris merujuk pada pengkategorian variasi bunga iris berdasarkan karakteristik dari atributnya yang ditujukan pada label spesies pada dataset. Nah, ini kita bisa mendapatkan datanya di Kaggle. Kita bisa download di sana. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dengan NumPy. Selanjutnya yaitu kita mengupload dulu file irisnya, bisa di sini. Nah, ini sudah saya upload sebelumnya. Kemudian kita import pandas terlebih dahulu biar menjadi sebuah data frame atau berbentuk tabel seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui indeks dari tabel-tabel yang ada. Dan kita melakukan inisiasi. Di sini Excel iris variabelnya, kemudian kita PD sesuai dengan alias dari modul pandas ini. Kemudian kita pakai function read Excel sesuai dengan directory dari file Excel yang sudah kita download tadi. Kemudian kita mengambil data dengan cara mengetikkan Excel iris. Dan maka muncul data atau tabel yang sesuai dengan Excel yang sudah kita masukkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat salinan dari data iris yang tadi dengan cara sebelumnya kita menggunakan function .copy sama seperti NumPy pada pertemuan yang lalu, kemudian kita panggil. Nah, selanjutnya di sini kita menghilangkan beberapa kolom yang tidak digunakan. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom ke-0, kemudian ke-1, ke-2, ke-8, dan juga ke-9. Jadi caranya yaitu kita membuat sebuah function dari modul yang ada pada matplotlib dengan cara sintaks seperti berikut. Copy excel.drop, kemudian dalam kurung copy excel.columns. Jadi di sini kita menghilangkan indeks kolom yang tidak dibutuhkan secara vertikal. Jadi axis 1 itu artinya semua kolom secara vertikal itu akan dihapus. Kemudian kita hapus juga labels indeks 0 dan juga 1. Mainkan baris pada indeks ke-0 dan 1 secara horizontal. Karena pada data ini row indeks ke-1 dan row ke-0 dan ke-1 itu tidak memiliki nilai. Jadi kita hilangkan saja. Oke, selanjutnya setelah kita run, maka hasilnya akan seperti pada layar. Oke. Kemudian setelah itu kita mereset indeks dengan cara menggunakan fungsi reset index sesuai dengan sintaks yang tertera pada layar. Oke, selanjutnya kemudian selanjutnya yaitu kita membuat headers atau nama kolom berdasarkan indeks ke-0 dari data yang tadi. Nah, di sini kan data yang pertama atau indeks ke-0 itu memiliki value, petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan species name. Nah, di sini kita bisa menjadikan value pada indeks ke-0 itu sebagai headers. Dengan cara membuat variabel baru, headers, kemudian kita copy excel.ilog, kemudian kita akses indeksnya. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan df iris dengan pd data frame copy excel.values 1 sampai akhir. Jadi ini akan mengambil semua value dari indeks yang pertama sampai
yang terakhir pada semua kolom yang ada. Oke, selanjutnya kita panggil variabel yang udah kita buat tadi, maka akan tertera pada layar seperti ini. Kemudian kita cari info mengenai tipe data yang ada pada tabel DF Iris yang tadi. Di sini data tipenya yaitu objek. Kemudian kita ubah data tipe objek itu menjadi float dengan cara yaitu mereplace semua header atau nama kolom tadi. Kemudian kita ubah dengan type dalam kurung float. Kemudian kita juga perlu menghilangkan spasi di kolom species name. Jadi tidak akan terjadi error. Kemudian setelah kita ubah, maka ketika kita mengambil info atau informasi mengenai DF Iris yang tadi, maka sudah berubah menjadi tipe data float di sini. Oke, selanjutnya data pada tabel yang tadi itu kita ubah bentuknya menjadi array dengan cara kita membuat variabel baru iris_r, kemudian kita df iris yang tadi, kemudian kita gunakan fungsi tunampi. Jadi semua tabel yang tadi itu akan berubah menjadi sebuah array 2 dimensi. Kemudian kita run atau kita panggil variabel yang udah kita konversikan jadi release, maka akan tampil release seperti yang ada pada layar. Kemudian selanjutnya kita diperintah untuk membuat scatterplot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Yang pertama kita import nampinya, kemudian kita akses indeks berdasarkan release 2 dimensi yang udah kita buat sebelumnya. Di sini buat setosar kita pilih semua indeks yang ada pada kolom where nama spesies name-nya itu sama dengan setosa. Dan kita lanjutkan dengan spesies name yang lain sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita coba panggil setosar. Nah, di sini akan tampil urutan atau semua kolom yang memiliki spesies name setosa. Selanjutnya kita juga bisa coba panggil release Virginica R. Oke, sama juga. Kemudian kita juga bisa memanggil 10 data teratas dengan menggunakan head. Kemudian kita juga bisa memanggil 10 data terbawah dengan menggunakan function tail. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat sebuah grafik di mana kita harus membuat sebuah scatter dengan sepal length dan juga petal width dari semua spesies name yang ada. Pertama kita membuat size dari grafiknya. Di sini ada parameter ukuran grafiknya. Kemudian kita gunakan function plt.scatter dengan setosar. Di sini maksudnya itu semua kolom yang ada pada kolom tersebut, dan kita ambil indeks yang ketiga yang merupakan sepal length dari data yang ada. Nah, di sini
0, 1, 2, 3. Nah, di sini indeks yang ketiga. Jadi kita ambil. Dan di sini indeks yang ke-0 yaitu petal width. Kita juga ambil semuanya. Nah, jadi ini indeks yang ke-0. Ini kita melakukan hal yang sama ke seluruh species name yang ada. Ini kita lanjutkan menggunakan PLT title sesuai dengan apa yang kita cari tadi, yaitu sepaleng dan juga petal width. Dan X labelnya yaitu sepaleng, atau label dari grafik mendatarnya yaitu sepaleng, dan grafik yang vertikal yaitu petal width. Kemudian soal selanjutnya sama, kita hanya perlu merubah indeks dari kolom yang ingin kita akses. Di sini indeksnya kedua, yaitu kita mengambil petal width-nya. Kemudian indeks yang ke-1, kita mengambil petalnya. Oke, sama yang ini juga. Sampai ke poin D, kita perlu hanya perlu merubah indeks yang ingin kita ambil sesuai dengan perintah. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat subplot dari masing-masing plot yang udah kita buat tadi. Sama seperti yang tadi, sintaksnya. Yang pertama kita membuat plot yang ke-1, subplot yang ke-1, sesuai dengan yang tadi, indeksnya juga kita sesuaiin. Di sini kita mengambil sepaleng dan juga petal width pada indeks kolom yang ketiga dan juga indeks kolom yang ke-0. Di sini kita juga bisa memberikan perbedaan dengan cara memberikan warna color red, kemudian yang bawah itu warnanya blue, kemudian yang bawahnya lagi green atau hijau, yang terakhir yaitu yellow. Dan kita buat title, X label, dan Y labelnya seperti yang tadi. Kita lakukan sama seperti langkah yang sebelumnya. Kita membuat 4 plot sesuai dengan perintah yang ditentukan. Dan kita show, maka akan tampil grafik seperti yang ada pada layar. Kemudian soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada sekitar plot. Nah, setosa bunga iris dengan jenis setosa memiliki ukuran petal dan bentang sepal yang cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan bunga iris dengan jenis lainnya. Kemudian versicolor, apabila dilihat dari perbandingan ukuran sepal dan metalnya, maka karakter pengelompokan pada kelas versicolor cenderung memiliki penyebaran nilai di area tengah. Kemudian Virginica, jenis Virginica memiliki ukuran petal dan panjang sepal yang besar daripada bunga iris jenis lainnya. Namun untuk ukuran lebar sepal masih kalah dibanding dengan jenis setosa. Dan unknown ini merupakan kelas yang dibuat pada bunga iris yang belum diketahui jenisnya. Karakteristik pada kelas ini penyebarannya cenderung mendekati ketiga jenis atau kelompok dari bunga iris yang sudah terdeteksi. Kemudian soal yang kedua, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Kemudian kita jawab, apabila kita lihat sekilas, data berjenis unknown memiliki persebaran yang mendekati kelas lain. Cara mengamalkannya adalah dengan mengidentifikasi pola atau pattern yang terbentuk dari karakteristik atau atribut ketiga jenis bunga iris. Kemudian kita membandingkan dan melakukan pencocokan data yang berjenis unknown dengan pattern tersebut untuk mengidentifikasi jenis datanya masuk ke dalam kelas yang mana. Dan selanjutnya yaitu buatlah paralel coordinate dari data yang berkelas setosa, vertikal, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, berikan warna merah untuk setosa, kemudian hijau untuk versicolor, dan biru untuk Virginica. Dan gunakan perintah plot dan operasi slashing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita membuat sebuah array baru, di mana array ini kita menghilangkan species name yang value-nya yaitu unknown dengan cara sintaks seperti yang ada pada layar. Nah, setelah kita hilangkan, maka hasilnya yaitu
semua jenis yang spesies name-nya itu unknown akan hilang. Oke, selanjutnya yaitu kita mengimport library baru yaitu matplotlib.pages as pages. Sini langkah selanjutnya yaitu kita membuat lebar dari besar grafiknya. Kemudian kita membuat variabel label X dengan value, petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian ini kita membuat garis red patch dengan color red dengan label Satosa, kemudian blue patch dengan color blue dengan label Virginica, kemudian green patch dengan color hijau dengan label versi color. Kemudian di sini ada perulangan. Jadi setiap i yang ada pada release yang ada di atas, jadi jika if i atau species name-nya pada indeks keempat itu sama dengan Satosa, maka akan masuk ke dalam plot dengan label X, yaitu i dengan indeks 0 sampai 4 dengan color merah. Dan juga selanjutnya sama seperti tadi, kita melakukan perulangan. Jika Virginica maka colornya blue, jika color colornya itu green. Kemudian kita melanjutkan dengan membuat title pada grafik tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan plt.title, kemudian value dari title-nya. Dan kita juga menggunakan legend. Dengan cara mengisikan value dari variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita show. Dan kemudian grafiknya seperti ada gambar atau layar di sini. Oke. Kemudian soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada paralel koordinat plot. Setosa cenderung memiliki nilai yang kecil kecuali pada sepal width sehingga penyebarannya berada di bawah. Kemudian versi color penyebarannya cenderung di tengah. Kemudian Virginica memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi sehingga penyebarannya cenderung mengarah ke atas dengan grafik yang ada pada soal sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.